Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Ramadhani, nomor absen 005 dari kelas PTMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalannya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalannya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat kesetimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Kedua, total momen gaya torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 sama dengan atau disebut dengan sigma torsi sama dengan 0. Rumus kesetimbangan benda tegar yaitu torsi sama dengan R F sin theta. Keterangannya yaitu torsi R sama dengan jarak radial dari sumbu ke titik tangkap gaya. Theta sama dengan sudut lancip antara garis-garis R dan F. Terima kasih. Berikut merupakan penjelasan dari kesetimbangan benda tegar. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilda Tajiban. Saya dari Prodi S1 Pendidikan dan Mesin. Pada mata kuliah Fisika Teknik ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab momen gaya. Nah, tanpa kalian sadari, momen gaya ini banyak sekali terjadi pada keseharian kalian, seperti contohnya membuka pintu, menginjak rem, dan sebagainya. Momen gaya ini dapat kalian sebut dengan torsi ataupun torka. Yang paling penting di sini kalian harus mengerti satuan dari momen gaya itu sendiri, yaitu Newton meter. Apa sih momen gaya itu? Momen gaya adalah kecenderungan suatu gaya untuk memutar suatu benda rotasi. Jika dirumuskan, momen gaya itu sendiri dilambangkan dengan T sama dengan F gaya dikali R lengan gaya. Gaya ini sendiri haruslah tegak lurus terhadap lengan gaya. Ada dua pilihan di sini rumusannya. Satu, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, maka kalian akan menggunakan rumus ini. Rumus yang sama dengan awal, langsung kalian kali aja begitu. Dua, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut, maka kalian menggunakan rumus ini. T sama dengan F gaya dikali R dikali dengan sin. Sin di sini adalah besar sudut yang dibentuk dengan gaya terhadap lengan gaya itu sendiri. Lanjut ke soal. Nah, di sini ada soal. Hitunglah semua torsi yang ditimbulkan oleh semua gaya terhadap poros A. Poros A di sini ada gaya 1, gaya 2, gaya 3. Nah, hal pertama yang kalian lakukan sebelum mengerjakan soal ini, kalian harus tahu terlebih dahulu gaya-gaya di benda ini itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, saya di sini memberikan nilai pada gaya searah jarum jam, nilai momen torsi positif yang berlawanan dengan arah jarum jam akan memiliki nilai torsi yang negatif. Di sini tidak ada ketentuan, teman-teman. Jika kalian akan membuat ketentuan yang searah jarum jam negatif juga boleh, yang searah jarum jam negatif juga boleh, terserah. Tetapi kalian harus konsisten terhadap ketentuan tersebut. Nah, lanjut ke soal. Nah, di sini ada gaya 1, gaya 2, gaya 3. Gaya 1 di sini kita sebut dengan T1A, gitu sama dengan F1.
dikali L1 sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena setiap gaya yang tegak, setiap gaya yang lurus terhadap poros benda itu akan menghasilkan nilai 0. Maka dia akan tidak akan menyebabkan bendanya untuk berputar gitu. Maka kita hiraukan aja yang gaya 1 ini. Lanjut ke gaya 2. T2A sama dengan F2 dikali sin 30 di sini sin 30. Nah, jika kalian tidak mengetahui kenapa harus menggunakan sin, di sini ada ketentuannya. Jika di sini ada vektor F, ada sudut, ada garis X, garis Y. Jika garis vektor ini dengan sumbu X itu mengapit sudut, maka kita akan menggunakan sin di sini. Jika sumbu FY dengan vektor F menggunakan terapit sudut, begitu, kita akan menggunakan cos gitu. Nah, kenapa kalau kita di sini menggunakan sin kan? Sudah jelas di sini. Dikali L2. L2 adalah panjang lengan sama dengan F2 5 dikali setengah sin 30 dikali 0,6 meter sini sama dengan 1,5. Lanjut ke T3 TA3 di sini sama dengan F3 dikali L3. Nah, di sini kan sudah tegak lurus, langsung aja menggunakan rumus yang ke-1 tadi. 10 Newton dikali 1,2 meter sama dengan 12. L3 adalah panjang lengan dari poros A ke gaya. Nah, yang ditanya di sini adalah semua torsi, hitunglah semua torsi, maka TO total sama dengan TA1 min TO A2 plus TO A3. Nah, kenapa di sini min plus? Kembali lagi ke tadi, jika gaya mengarahkan ke searah jarum jam, maka hasil nilai torsinya adalah positif. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai torsinya akan negatif. Di sini kita lihat dulu. TA1 kita lihat udah nggak perlu kita lihat kan ya. Hiraukan saja kan hasilnya 0. Min TA2. Nah, TA2. Di sini kita lihat TA2. Jika kita ambil garis khayal, maka garis khayalnya akan begini. Nah, ini akan menghasilkan nilai torsi negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Lanjut ke TA3. Kita lihat di sini gayanya tegak lurus. Kita ambil garis khayal, akan menghasilkan garis khayal begini, yaitu searah dengan arah jarum jam, maka nilai torsinya akan positif gitu. Nah, udah jelas, langsung kita masukkan TA1 0, TA min TA2 1,5 di sini 1,5 plus 12 TA3 sama dengan 10,5 positif hasilnya. Berarti searah dengan arah jarum jam. Nah, kesimpulannya di sini dapat saya ambil bahwa besarnya gaya yang ditimbulkan, gaya torsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gaya ini terus sama lengan gaya, panjang lengan gaya. Semakin besar gaya yang dilakukan, semakin panjang lengan gaya, itu akan menghasilkan nilai torsi yang besar gitu. Nah, sudah jelas penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.